Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Olivia Ayulandari dengan NIM 210611100038, jurusan PGSD semester 1 dari kelas B Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir Tafakufidin dengan mentor Kak Siti Naziroh. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan dan mempraktikkan sholat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih sholat itu? Dalam mendefinisikan tentang arti kata sholat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syara berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu. Kemudian, sholat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan investasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, maka sholat dapat menjadi media permohonan dan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang dihadapi manusia dalam perjalanan hidupnya. Sholat juga merupakan tiang agama dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib atau fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan sehari 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan apabila tidak dikerjakan, maka akan mendapat dosa. Sementara sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Namun, apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan mendapat dosa. Dan apabila dilaksanakan, seseorang yang mengerjakannya tetap akan mendapatkan pahala. Dalam ajaran agama Islam, sholat sunnah terbagi menjadi beberapa macam, dari mulai sholat duha, tahajud, istikharah, hingga sholat rawatib, yang merupakan sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Untuk mendirikan sholat, ada tata cara yang perlu diperhatikan agar sholat yang dilaksanakan sah. Tata cara sholat yang pertama yaitu membaca niat sholat. Untuk memulai sholat, seseorang harus memiliki niat mendirikan sholat karena Allah dan membaca bacaan niat sesuai sholat yang akan dijalankan. Berikut bacaan niat sholat wajib. Yang pertama ada niat sholat subuh. Usolli fardhan subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua ada sholat zuhur. Usolli fardol duhri arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ketiga ada niat sholat asar. Usolli fardol asri arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang keempat ada niat sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salah sah rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kelima ada niat sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, tata cara sholat yang kedua yaitu ada takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram diwajibkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram untuk laki-laki dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga. Sedangkan takbiratul ihram untuk kaum wanita dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan dada. Tata cara yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. Setelah membaca takbiratul ihram, dilanjutkan dengan menyilangkan kedua tangan di dada, maka dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Membaca doa ini hanya dilakukan pada rakaat pertama saja. Bacanya yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tata cara yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Setelah selesai membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, yang termasuk dalam rukun sholat dan wajib hukumnya untuk semua rakaat yang ada untuk membaca surat Al-Fatihah. Tata cara yang kelima yaitu membaca surah pendek. Setelah membaca surah Al-Fatihah, maka dilakukan dengan membaca surat pendek yang ada di dalam Al-Quran seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Lahab, dan lain sebagainya. Yang keenam ada ruku. Setelah selesai membaca surat pendek, dilanjutkan dengan melakukan gerakan ruku dengan tumak ninah diiringi dengan membaca 3 kali bacaan ruku, yakni Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdih. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dan segala puji baginya. Yang ketujuh yaitu bangkit dari ruku dengan melakukan gerakan iktidal. Setelah ruku dilakukan dengan gerakan iktidal dengan tumak ninah yang diiringi dengan membaca bacaan iktidal. Bacanya yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
Artinya, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki setelah itu. Tata cara selanjutnya yaitu sujud pertama. Setelah selesai mengerjakan iktidal, kemudian dilanjutkan dengan melakukan sujud pertama dengan tumakninah dengan membaca 3 kali bacaan sujud. Bacanya yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang artinya, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Tata cara yang ke-9 yaitu duduk di antara dua sujud. Setelah selesai sujud pertama, maka dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk tawaruk dengan membaca bacaan sebagai berikut. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku, berikanlah rezeki kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku, berikanlah kesehatan kepadaku, dan ampunilah aku. Yang ke-10 yaitu ada sujud kedua. Pada sujud kedua ini juga membaca doa sujud yang sama dengan doa sujud yang pertama. Setelah selesai sujud kedua, kemudian berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Nah, tata cara yang ke-11 ada tahiyat awal. Tahiyat awal bisa dibaca untuk sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tahiyat awal dibaca pada rakaat sholat kedua setelah sujud. Bacanya yaitu At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tata cara sholat yang ke-12 yaitu tahiyat akhir. Tahiyat akhir dibaca pada saat rakaat terakhir dengan membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan tata cara yang terakhir yaitu mengucap salam. Gerakan terakhir dalam sholat adalah mengucap salam 2 kali dengan menoleh ke arah kanan dan kemudian ke arah kiri. Nah, selanjutnya merupakan video praktik bacaan dan gerakan sholat dalam 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'anillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.